Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfreda Damianti dengan NIM 230500578 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu narkotik dan psikotropika. Untuk pengertian narkotik dan psikotropika sebagai berikut. Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian apa itu psikotropika? Yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintesis dan bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian, bagaimana dasar hukum larangan penggunaan narkotik dan psikotropika menurut Islam? Disebutkan, para ulama mengharamkan mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Dari Majmu' Al-Fatwa, surah 34 ayat 204, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dengan artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Setiap yang khabis terlarang dengan ayat ini, di antara makna khabis adalah yang memberikan efek negatif. Baik, untuk jenis-jenis narkotika dan psikotropika terbagi menjadi 3 golongan untuk narkotika. Yang pertama, digunakan untuk penelitian dengan contohnya tanaman ganja. Kemudian golongan 2 digunakan untuk pengobatan atau terapi yang digunakan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Contohnya yaitu morfin. Golongan ketiga digunakan untuk pengobatan dan terapi dengan syarat dan ketentuan, yaitu etilmorfina. Kemudian, untuk golongan psikotropika terbagi 4 golongan. Yang pertama digunakan untuk ilmu pengetahuan dan penelitian, contohnya yaitu dexchloroketamin. Untuk yang golongan kedua digunakan untuk penelitian dan terapi, contohnya yaitu metilfenidat. Dan golongan ketiga digunakan untuk penelitian dan terapi, contohnya pentobarbital. Untuk golongan keempat sering digunakan untuk terapi, contohnya yaitu alprazolam. Baik, bagaimana hukum penyalahgunaan narkotika dan psikotropika untuk dikonsumsi? Berikut, dalam kasus narkoba terdapat berbagai aturan perundang-undangan seperti UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotik dan Konvensi PBB tentang narkotika dan obat-obatan terlarang, yang semuanya untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Akan tetapi dalam kenyataannya, penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif hukum Islam sebagai solusi yang responsif dan antisipatif terhadap perkembangan dalam masyarakat Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia, narkoba merupakan zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan 1, 2, dan 3. Kemudian konsep dasar narkoba dalam hukum Islam disandarkan pada Homar dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang dihukumkan haram untuk dikonsumsi. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Sanksi yang diberikan hukum Islam terhadap penyalahgunaan pengedaran narkoba adalah ta'zir. Sanksi ta'zir dibagi penyalahgunaan narkoba berupa rehabilitasi karena berdasarkan penelitian dan kajian ilmiah termasuk WHO berkesimpulan bahwa penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba adalah orang sakit yang harus diselamatkan. Sedangkan sanksi bagi pengedar dan bandar narkoba menurut hukum Islam dapat berupa hukuman cambuk atau penjara yang jumlah dan lama hukumnya tergantung keyakinan hakim yang memeriksanya, berdasarkan perannya dalam peredaran gelap narkoba tersebut. Sedangkan dalam hukum positif
Indonesia, sanksi bagi penyalahguna atau pecandu atau korban, penyalahgunaan, dan pengedar atau bandar narkoba telah diatur dengan jelas dan tegas. Sanksi untuk penyalahgunaan narkoba adalah rehabilitasi, baik medis maupun sosial berdasarkan pasal 54, 55, 103, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Baik, bagaimana hukum penggunaan narkotika dan psikotropika untuk pengobatan? Berikut, penggunaan narkotika untuk pengobatan dalam hukum positif Indonesia merupakan hal yang lazim dilakukan, asalkan penggunaannya diawasi oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya atau seorang dokter. Sedangkan dalam hukum Islam, penggunaan narkotika atau sejenis khamar hukumnya tetaplah haram, sedikit maupun banyak jumlahnya yang dikonsumsi. Akan tetapi hukum Islam memberikan keringanan, yaitu rukhsah, dengan adanya kaidah tentang keadaan darurat, yaitu sesuatu yang haram boleh dikonsumsi akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat dari keadaan darurat. Baik, untuk kesimpulan, narkotika dan psikotropika adalah zat-zat yang memiliki efek signifikan pada kesadaran, perasaan, dan perilaku serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Dalam hukum Islam, konsumsi narkotika dan psikotropika secara umum diharamkan, merujuk pada prinsip pengharaman segala sesuatu yang khabith, yaitu buruk, dan dapat menghilangkan akal, sebagaimana analogi dengan khamar, yaitu minuman yang memabukkan, namun dalam kondisi darurat dan di bawah pengawasan ahli. Penggunaan untuk pengobatan dapat diberikan kelonggaran, yaitu rukhsah. Baik, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.